Sahabat-sahabat ahbab Rasul dimanapun berada, daripada kita memberikan fasilitas duniawi belaka kepada keluarga kita, lebih baik kita mengajarkan kepada mereka akhlak yang mulia, mengajarkan sesuatu yang mungkin kita selama ini tidak mengerti. Selama ini kita mungkin tidak paham, tapi baru paham sekarang. Ajarkanlah kebijakan-kebijakan kepada keluarga kita, sehingga itu akan menjadi warisan yang terbaik bagi mereka. Jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang barokah. Bagaimana caranya? Saling mendoakan satu sama lain. Jangan hanya kita peduli dengan diri sendiri, padahal kita punya keluarga. Jangan hanya mendoakan keberkahan hanya untuk pribadi kita, padahal kita berharap mereka keluarga kita juga akan diberkahi Allah, sehingga keberkahan itu akan ada di rumah-rumah kita. Setidaknya ketika kita masuk ke dalam rumah saja, biasakan memberkahi rumah kita dan seisi rumah kita. Entah keluarga, hewan peliharaan kita, benda-benda yang ada di rumah kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau masuk rumah, beliau melakukan beberapa hal yang merupakan keberkahan untuk pribadi dan juga keluarganya. Apa saja? Di antaranya, idza dakhalal baita bada abis siwaki. Jika Rasul memulai memasuki rumah, maka akan memulai dengan bersiwak. Milikilah siwak-siwak seperti ini. Kayu arok, upayakan senantiasa Anda bawa kemanapun. Kita dalam bepergian selalu bawa. Pakai ini. Istiqomahkan, dawamkan menggunakan siwak. Karena ini salah satu wasilah lisan kita mustajabah. Sehingga ketika kita mendoakan diri kita sendiri, mendoakan anak-anak kita, istri kita, suami kita, keluarga kita, orang tua kita, mertua kita, seluruh yang ada di rumah kita, dalam kondisi mulut kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sepelekan kayu arok ini, jangan sepelekan siwak ini. Bahkan Rasul menjelang wafatnya, ketika melihat ada sahabat sedang memegang siwak, maka Rasulullah meminta untuk dipinjamkan kepadanya. Mana? Tolong aku minta siwaknya. Rasul bersiwak. Menjelang wafatnya masih tetap beliau itu menggunakan siwak. Ingat dengan siwak. Karena orang yang dawam menggunakan siwak, yakin sebagaimana Rasul menyatakan, salah satu fadilahnya akan dimudahkan ruhnya saat keluar dari jasadnya, dan dimudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menjelang wafatnya. Jika taubat ada batasnya, pada saat kapan? Malam yugharghir, selama belum sampai nyawa di kerongkongan. Jika nyawa sudah sampai kerongkongan, maka pintu taubat telah tertutup. Tapi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walau saat nyawa sudah sampai kerongkongan, kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tidak akan ditolak oleh Allah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya menjelang ajalnya, maka dakhalal jannah. Ada kepastian orang ini akan masuk surga, walau mungkin nanti akan diperhitungkan beberapa hak adami pada saat di akhirat kelak. Tapi orang ini sudah mendapatkan jaminan kelak akan masuk surga, walaupun di laundry terlebih dahulu. Syukur-syukur diampuni seluruh dosanya oleh Allah.
Ya. Tapi ada jaminan orang itu akan dakhalal jannah, masuk ke dalam surganya Allah. Walau jika ternyata dia memiliki hutang kepada orang lain, bahkan orang yang mati syahid, dia itu kan bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab, tapi jika punya utang, maka ditunda dulu. Diambil kebaikannya untuk orang-orang yang diutangi, atau keburukan orang lain ditimpakan kepadanya. Bisa seperti itu yang akan terjadi. Maka berhati-hatilah, ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk bisa melunasi hutang-hutang kita, dan Allah akan melunasinya. Amin ya rabbal alamin. Dengan berkah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan niat tulus kita yang ingin memenuhi hak-hak kita sekalian. Juga ada dosa kepada sesama, hakul adami. Ketika kita memiliki hutang apa? Bukan hutang uang, bukan hutang apa, tapi hak orang lain. Kita mencaci maki orang, memfitnah orang lain, menzalimi orang lain. Ini merupakan hutang yang akan dimintai pertanggungjawaban, yang kelak akan dihisab dan akan ditimbang itu semua dengan adil. Maka dalam hal ini pun, dalam kesempatan saat ini, al-faqir memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada sahabat-sahabat sekalian, kaum muslimin muslimat, dan seluruh manusia dimanapun berada, entah muslim ataupun bukan, yang jika mungkin tertoreh luka di dada, pada jiwa, pada hati, ada yang meringis karena tersakiti oleh lisan yang tak bertulang, tapi mengakibatkan tulangnya menjadi remuk, hatinya menjadi remuk karena lisan ini. Maka al-faqir memohon maaf, minta ampun, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya, dan minta kehalalan dari sahabat sekalian dimanapun berada. Jika mungkin ada makanan yang pernah termakan, jika ada waktu yang tersita oleh al-faqir, jika ada keluarga yang terpakai dalam kegiatan-kegiatan dakwah, kegiatan pribadi al-faqir, yang mungkin ada yang pernah dimintai tolong, disuruh atau semacamnya, mohon halalnya. Ya, mungkin selama ini yang harusnya suaminya ada di rumah, tapi malah mengerjakan pekerjaan dakwah, ikut serta dengan al-faqir, mohon ikhlas, tulus ridhonya. Yang mungkin anaknya yang seharusnya ada di rumah dengan orang tuanya, malah ikut serta membantu dakwah al-faqir, atau mengerjakan pekerjaan pribadi al-faqir, kebutuhan al-faqir, mohon ridho dan ikhlasnya. Siapapun mungkin yang ada istrinya malah memasakkan untuk al-faqir bersama keluarga, sedangkan mungkin suaminya atau keluarganya saat itu ada di rumah, sedangkan istrinya di sini khidmat mungkin, ya, memasakkan masakan untuk jamaah pengajian. Saya harap tidak jadi hutang. Saya harap di akhirat tidak jadi beban. Saya ucapkan terima kasih dan mohon ridho, mohon ikhlas, mohon halalnya. Jika ada harta yang mungkin terpakai, entah saat dalam perjalanan ataupun dalam dakwah, ada kalanya yang membelikan saya sesuatu, entah air minum, entah makanan, mohon halalnya, mohon ridhonya. Yang mungkin saat saya pergi umroh, tiba-tiba token listrik habis, tidak bicara kepada saya, kemudian mengisikan token listrik tanpa bicara kepada saya, minta halal dan ridhonya. Jazakumullahu khairan katsira wa ahsanal jaza. Semoga Allah melimpahkan balasan yang berlimpah, berlipat ganda dunia wal akhirah, diberkahi seanak turunan pada soleh solehah semuanya.
selamat dunia wal akhirah. Terima kasih atas cinta, kesetiaan, istiqomah, ketulusan selama ini, atas perhatian dan kasih sayangnya selama ini. Apapun itu, semoga Allah yang akan memberikan limpahan balasan yang terbaik dunia wal akhirah. Dan maafkan saya selama ini bersama keluarga yang mungkin menyulitkan, sempat menyulitkan sebagian dari teman-teman sekalian. Ada yang saat ban kendaraan saya bocor, saya minta tolong untuk ditambalkan. Ketika saya mau bayar, tidak mau diganti. Udah menyulitkan, ya, menyulitkan. Tenaganya, waktunya. Pas saya mau ganti nggak mau juga, berarti materinya juga. Mungkin saat itu bisa saja keluarganya sedang sakit, tapi bela-belain nolong saya. Saya doakan mudah-mudahan husnul khotimah semua. Mudah-mudahan dicintai Allah semua. Selamat dunia akhirat. Amin.